Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna Maulidina. Saya dari Universitas Majasakti Bekasi. NIM saya 2892150195 dari Prodi Manajemen. Nah, di sini saya akan membahas soal ujian akhir semester dari mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Nah, yang pertama, jika diketahui fungsi permintaan dari suatu perusahaan adalah P sama dengan 875 dikurang 30Q dan fungsi biaya perusahaan tersebut adalah C sama dengan Q pangkat 3 dikurang 30Q pangkat 2 ditambah 200Q ditambah 1000. Nah, yang ditanya, hitunglah laba maksimum yang akan diperoleh perusahaan tersebut. Di sini penyelesaiannya diketahui P sama dengan 875 dikurang 30Q, C sama dengan Q pangkat 3 dikurang 30Q pangkat 2 ditambah 200Q ditambah 1000. Yang ditanya adalah laba maksimum. Nah, di sini fungsi pendapatan TR sama dengan fungsi permintaan dikali banyak unit yang diproduksi, sama dengan 875 dikurang 30Q dikali Q. Nah, jadi 875Q dikurang 30Q kuadrat sama dengan 875 dikurang 2 dikali 30Q sama dengan 875 dikurang 600. Nah, fungsi biayanya TC sama dengan Q pangkat 3 dikurang 30Q pangkat 2 ditambah 200Q ditambah 1000 sama dengan min 29Q pangkat 3 ditambah 2000 ditambah 1000. Hasilnya min 29 dikali 30 pangkat 2 dikali 3 dikurang 1 ditambah 2000. Jadi hasilnya 87Q dikali 2 dikurang 1 ditambah 2000, hasilnya min 1740 ditambah 200. Nah, selanjutnya kita akan mencari persamaan. TC sama dengan TR min 174Q ditambah 200 sama dengan 875 dikurang 60Q. Nah, jadi 174Q ditambah 60Q sama dengan 875. Nah, min 114Q sama dengan 675, Q sama dengan 675 per 114, hasilnya 5,9. Jika Q sama dengan 5,9, maka masukkan fungsi TR dan TC, yaitu TR sama dengan 875Q dikurang 30Q kuadrat sama dengan 875 dikali 5,9 dikurang 30 dikali 5,9 pangkat 2. Hasilnya 5162,5 dikurang 1044,3 sama dengan hasilnya 4118,2. TC sama dengan min 29Q pangkat 3 ditambah 2000 ditambah 1000. Hasilnya min 29 dikali 5,9 pangkat 3 ditambah 2000 dikali 5,9 ditambah 1000 sama dengan 5955,9 ditambah 1180 ditambah 1000, hasilnya min 3775,9. Maka TR dikurangi TC sama dengan 4118,2 dikurang min 3775,9, hasilnya plus 7894,1. Jadi laba maksimumnya adalah 7894,1. Selanjutnya nomor 2. Jika diketahui fungsi permintaan dari suatu perusahaan adalah P sama dengan min 2Q ditambah 28 dan fungsi biaya perusahaan tersebut adalah C sama dengan Q pangkat 2 ditambah 4Q. Hitunglah tarif pajak yang sebaiknya dikenakan pemerintah kepada pengusaha agar pemerintah memperoleh total pajak maksimum
serta total pajak maksimum yang diperoleh oleh pemerintah. Penyelesaiannya, diketahui fungsi permintaan P sama dengan min 2Q ditambah 28, fungsi biaya C sama dengan Q pangkat 2 ditambah 4Q. Langkah-langkah perhitungan yaitu yang pertama, cari titik keseimbangan antara permintaan dan biaya perusahaan, di mana min 2Q ditambah 28 sama dengan Q pangkat 2 ditambah 4Q. Jadi Q pangkat 2 ditambah 6Q dikurang 28 sama dengan 0. Nah, jadi buka kurung Q ditambah 7 dikali Q dikurang 4 sama dengan 0. Q sama dengan 7 atau Q sama dengan 4. Karena Q tidak bisa negatif, maka Q sama dengan 4. Yang kedua, hitung harga P pada titik keseimbangan. P sama dengan min 2 dikali 4 ditambah 28, hasilnya 20. Nah, yang ketiga, hitung total pajak maksimum. Tarif pajak sama buka kurung T sama dengan Q sama dengan 4. Jadi total pajak maksimum sama dengan tarif pajak dikali jumlah barang terjual sama dengan 4 dikali 4. Jadi hasilnya 16. Jadi tarif pajak yang sebaiknya dikenakan pemerintah adalah 4 dan total pajak maksimum yang diperoleh oleh pemerintah adalah 16. Nah, di sini selanjutnya nomor 3. Fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 60 dikurang 4P. Hitunglah dengan dua macam cara surplus konsumen jika tingkat harga pasar 10. Nah, penyelesaiannya yaitu diketahui Q sama dengan 60 dikurang 4P, maka P sama dengan 15 dikurangi 0,25Q. Jika P 0, maka Q sama dengan 60. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 15. Dan jika P sama dengan 10, maka QE sama dengan 20. Nah, di sini ada cara surplus pertama. CE sama dengan QE 0, F dikali Q dikali DQ dikurangin PE dikali PE. Jadi 20 sama 0 dikali 15 dikurangi 0,25Q dikali DQ dikurang 20 dikali 10. Jadi 15Q dikurangi 0,125Q pangkat 2 dikurangi 200. Jadi 15 dikali 20 dikurangi 0,125 dikali 20 pangkat 2 dikurangi 15 dikali 0 dikurang 0,125 dikali 0 pangkat 2 dikurangi 200. Jadi hasilnya 300 dikurangi 50 dikurangi 200. Jadi hasilnya 50. Jadi jumlah surplus konsumen dengan cara pertama adalah 50. Dan jumlah konsumen dengan cara kedua hasilnya sama, tetap 50. Nah, di sini saya akan membahas nomor 4. Seorang produsen mempunyai fungsi penawaran P sama dengan 2Q ditambah 10. Pertanyaannya, hitunglah dengan dua macam cara surplus produsen bila tingkat keseimbangan di pasar adalah 30. Penyelesaiannya yaitu nomor 4, diketahui P sama dengan 2Q ditambah 10, maka Q sama dengan min 5 ditambah 0,5P. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 60. Dan jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 10. Dan jika PE sama dengan 70, maka QE sama dengan 30. Penyelesaiannya, QE dikali PE dikurang QE sama 0, F dikali Q dikali DQ sama dengan 30 dikali 70 dikurangin integral 30 sama 0, F dikali 2Q ditambah 10 dikali DQ. Jadi 2100 dikurangi Q pangkat 2 ditambah 10Q integral 30 sama 0. Jadi 2100 dikurangi 30 dikali 30 ditambah 10 dikali 30 ditambah 30 dikali 0 dan 10 dikali 0. Maka 2100 dikurangi buka
buka kurung 900 ditambah 300. Jadi hasilnya 2100 dikurangi 1200 dikurang 0, hasilnya 900. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 5. Astra Motor mempunyai kontrak untuk mensuplai 500 mobil setiap bulan dengan pengiriman teratur secara harian. Biaya penyimpanan bulan per mobil adalah 1000 dan biaya pemesanan untuk sekali proses produksi adalah 20.000. Produksi mobil ini berada pada tingkat yang konstan sebesar 1000 mobil per bulan. Jika produksinya berlangsung terus dan tidak diizinkan adanya kekurangan, tentukanlah jumlah mobil yang harus diproduksi dalam sekali proses produksi untuk meminimumkan biaya persediaan total tahunan. Dan di sini ada penyelesaiannya. Q0PT sama dengan akar 2DS dibagi H dikali P dibagi per P dikali D. Q0PT sama dengan akar buka kurung 2 dikali 500 dikali 20.000 per 1000 dikali 1000 per 1000 dikurangi 100. Q0PT sama dengan akar 2 dikali 10 juta per 1000 dikali 1000 dibagi 500. Nah, KOPT sama dengan akar 20 juta dibagi 1000 dikali 1000 per 500. Nah, jadi K0PT sama dengan akar 20 juta dibagi 1000 dikali 1000 dibagi 500. Jadi 20.000 dikali 2. Maka KOPT-nya sama dengan akar 40.000, di mana akar 40.000 berubah menjadi 200 unit. Jadi jumlah produksi yang optimal adalah 200 unit. Sekian materi dari saya dan penjelasan soal ujian akhir semester. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.